Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hijab Stories, anak adalah titipan yang paling berharga yang diberikan Allah kepada orang tuanya. Begitu banyak orang tua yang menginginkan sang buah hati, namun Allah belum memberinya karena Allah tahu bahwa sang orang tua belum siap mengemban amanah tersebut. Namun apa yang terjadi jika sang anak hanya dibesarkan oleh seorang ayah atau ibu? Bagaimana jika seorang single parents membesarkan anak? Hari ini saya mempunyai narasumber Rima Bawazir, seorang model dan juga desainer yang dia menjadi seorang single parents bahkan saat sang anak masih berada dalam kandungan. Bagaimana perjuangan seorang Rima Bawazir membesarkan anaknya dan apa yang akan dia lakukan bagi masa depan sang anak. Bersama saya juga ada Kiai Haji Anwar Sanusi yang akan menemani diskusi hangat sore ini. Jangan kemana-mana, tetap di Hijab Stories, a beautiful spiritual journey. Rima Bawazir lahir di Bogor 10 April 1986. Rima mengawali karirnya sebagai seorang model pada tahun 2003 di usianya ke-17 tahun. Karirnya di dunia modeling cukup bersinar. Tidak hanya di dalam negeri, Rima pun banyak menerima kontrak kerja sebagai model di luar negeri. Karirnya terus berlanjut hingga akhirnya ia menikah dengan Syamsoni Fasandani di tahun 2013 lalu. Namun, takdir berkata lain. Rima justru mendapatkan ujian yang sangat berat, yaitu wafatnya sang suami karena kecelakaan, di mana ia tengah mengandung 26 minggu. Begitu berat ujian yang Rima alami, hingga lahirlah putri mereka, Syakila Syamsoni Fasandani. Rima terus berjuang dan menerima apa yang telah menjadi kehendaknya. Hingga akhirnya kini kembali berkarir di dunia modeling. Selain itu, ia juga aktif dalam komunitas hijab, memiliki brand muslimah, dan yang pasti semua itu dilakukan untuk membesarkan putri cantiknya Syakila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh udah datang tuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Waduh, nih yang lucu. Baby Syakila. Iya. Yang aku tahu namanya panjang banget nih. Dari nama Iya. ayahnya apa? Syakila apa? Sebenarnya nama aslinya Syakila aja, cuman Itu aja? panjangnya itu ya nama ayahnya ya. Syakila Syamsoni Fasandani. Oh, oke. Panjang memang. Panjang. Gimana Rima, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Senang bisa lihat kamu udah bisa senyum lagi. Oh iya pasti ini semua karena dia nih, karena Syakila deh udah. Karena Jadi dia. Syakila membawa kebahagiaan ya. Pasti. Rima, dulu kan kamu pernah mengalami masa-masa yang sangat berat ya. Iya. Sampai teman-teman di kalangan hijabers community juga hampir semuanya tahu lah masalah kamu, di mana mungkin bagi pemirsa yang belum tahu bahwa Rima ini pada saat usia kandungannya berapa bulan? 6 bulan setengah. 6 bulan setengah ditinggalkan oleh suaminya. Jadi suaminya mengalami kecelakaan dan Rima ini harus berjuang sendirian dalam sisa waktu sekitar 2 bulan ya sebelum anaknya lahir. Nah, mungkin bisa diceritakan ke pemirsa. Ya kalau ingat ke situ ya agak memang lumayan berat gitu. Karena siapa sih yang nggak mau gitu kan keluarganya utuh gitu ya. Tanggal 2 Januari kita pulang dari Bali, kejadian itu tanggal 5 Januari. Tanggal 7 Januari. 5 hari setelah kita jalan-jalan lagi happy-happynya gitu. Terus selalu membahas apa yang dalam perut saya ya gitu. Seneng banget gitu. Pada saat kejadian itu dia berangkat kerja seperti biasa, naik motor karena beliau kalau memang dari rumah agak jauh ya tempat kerjanya. Berangkat dari rumah seperti biasa, dia cium kening saya, dia cium perut gitu kan. Nah, Papa pergi ya gitu kan. Nggak ada yang mencurigakan pada saat itu? Pada saat itu memang dia bilang agak pusing nih, dia bilang gitu. Udahlah nggak usah kerja, saya bilang gitu kan. Nggak bisa, mesti ada janji, dia bilang gitu. Karena dia orangnya ini banget gitu, komit banget. Terus ini dalam perut memang aktif banget gitu. Sampai saya kenapa ya ini gitu kan perut. Akhirnya saya tiduran, yang biasanya saya di depan rumah nganter beliau pergi gitu, saya di kamar aja gitu, saya tiduran. Terus dia bilang, kamu kenapa? Nggak tahu nih, aktif banget gitu.
atau ya feeling kali atau gimana Iya. gitu ya. Jadi akhirnya dia di kamar, saya tiduran, dia cium jidat saya, dia cium perut saya gitu. Terus dia pergi gitu. Saya cuma lihat dari jendela gitu kan. Dia assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah, itu terakhir gitu. Sampai akhirnya pas saya dikasih kabar, saya taunya kecelakaan dulu gitu. Siapa yang ngasih kabar dulu? Yang kasih kabar orang kantor. Bu, Bapak kecelakaan? Ah, nggak tahu, saya bilang. Saya lupa pada saat itu saya lagi hamil. Saya bilang, oke, saya ke rumah sakit sekarang. Naik motor ya, jemput saya naik motor. Saya lupa gitu, dalam kondisi panik gitu kan. Panik, Gitu. ya. Saya lupa. Terus akhirnya saya telepon ke salah satu handphonenya lagi yang jarang saya telepon ke situ. Yang telepon saksi, yang angkat saksi gitu. Saya bilang, ini siapa? Saya saksi, Pak. Oh iya Pak, gimana keadaannya? Iya Bu, udah meninggal. Dalam kondisi itu saya cuma bisa teriak sekencang-kencangnya dan dia nggak tahu, panik gitu. Terus ini siapa? Saya istrinya Pak, gitu kan. Saya udah, terus apa? Iya ini juga bapaknya udah ada di sini. Nah pas dibilang bapaknya udah ada di sini, yang tadinya saya nggak mau ngabarin keluarga yang lain karena saya takut mereka panik gitu. Ternyata sayalah orang yang terakhir tahu gitu, karena semua menutupi dari saya gitu, karena takut kondisi saya lagi hamil kan. Jadi semua sudah berkumpul pada Udah. saat itu? Ya, akhirnya saya pulang ke rumah, pas sampai rumah tuh azan zuhur. Saya langsung ngambil wudhu, saya sholat, saya minta mukjizat sama Allah, ya Allah kembaliin dulu gitu. Maksudnya saya belum, masih kaget lah pada saat itu ya. Tapi ya gimana gitu, udah kayaknya pas ditelepon lagi, papi bilang, Rima kamu kita ke rumah Lewisari aja gitu. Jenazah mau dibawa pulang ke sana. Pada saat dibilang jenazah mau dibawa pulang, saya masih berpikir kalaulah sakit, kalaulah memang celaka, masih bisa diselamatin, pasti kan ada di rumah sakit gitu. Tapi karena jenazah yang dibawa pulang, oke, saya langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Di situ saya ya udah nggak tahu lagi mesti gimana. Akhirnya ya saya ikutin. Cuman terbersit di hati saya cuma bilang, ya Allah saya minta rahmatmu gitu, kuatkan saya. Sampai akhirnya saya langsung ingat sama perut saya langsung ingat kondisi saya lagi hamil. Saya langsung bilang sama Mbak di rumah, Mbak saya mau makan. Saya bilang gitu. Entah kenapa saya langsung berpikiran, oke, hari ini saya akan menghadapi ujian yang sangat berat dalam hidup saya. Saya takut lemah, saya takut ada apa-apa dengan bayi saya di dalam perut saya harus makan gitu. Pada saat Syakila lahir, selamat alhamdulillah, Rima dan juga anaknya pasti bahagia, mungkin juga sedih ya. Mungkin. Ya, pada saat saya dengar tangisan dia, dan ya. Saya cuma merasa, ya ini hidup saya. Saya punya arti sekarang, hidup saya punya arti gitu. Dan ya saya juga bisa merasakan sih, Rima, karena waktu pas anak lahir, ya sangat bahagia gitu kan, diazanin, kemudian lihat istri dan anak selamat, itu kebahagiaan banget. Dan ya, tapi alhamdulillah sekarang Rima udah lebih kuat ya. Iya. Insya Allah lebih semua kuat. pasti ada hikmahnya. Pasti. Setelah ini juga nanti Kiai Haji Anwar Sanusi akan bergabung bersama Oh, kita. alhamdulillah ya. Dan mungkin nanti Rima ada yang mau ditanyakan, bisa bagaimana untuk menguatkan diri sebagai seorang single parents dan kondisi Rima sekarang. Ya, Iya. kita break sejenak, kita lanjut di segmen kedua ya. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Hijab Stories, a beautiful spiritual journey. Oke, baik pemirsa, masih di Hijab Stories bersama Rima Bawazir. Rima, bagaimana waktu itu Rima berpandangan bahwa ya saya bisa menerima ini dan siap menjadi single parents, apa yang menguatkan Rima pada saat itu? Yang menguatkan saya jujur aja karena saya sendiri ya, saya juga pengen ayahnya juga melihat dia kan. Saya ingat firman Allah dalam surat At-Tur ayat 21, di situ menjelaskan bahwa dirimu yang beriman, anak cucumu yang beriman akan Allah pertemukan nanti. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Jadi itu menjadi ada- penguat iya. Rima ya, subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak Kiai. Maaf. Rima beserta anaknya. Gimana, Silakan gimana duduk. kabar? Alhamdulillah. Saya udah lama di sini.
Alhamdulillah udah ada 15 menit lah. Kalau sebelum Pak Kiai datang saya harus datang duluan. Namanya siapa ini, Ima? Namanya Syakila Samsoni Fasandani. Syakila Samsoni. ya. Jadi Rima ini sekarang single parents Pak Kiai. Suaminya meninggal pada saat Rima sedang mengandung 6 bulan. Subhanallah. Tapi alhamdulillah sekarang dia sudah move on, sudah bisa bangkit lagi, sudah beraktivitas kembali. Nah mungkin Pak Kiai bisa memberikan sedikit wejangan atau apa nasihat sebagai orang tua, kira-kira gimana nih biar Rima bisa kembali seperti sedia kala ya. Kalau Bapak lihat wajah Rima, nggak ada bekas-bekas kesulitan masa lalu. Jadi kalau Asad bilang sekarang sudah kembali seperti sedia kala, Bapak percaya sepenuhnya itu. Tapi Rima ya memang seperti itulah kehidupannya. Kullu min indillah, segala sesuatu Allah yang menentukan. Hikmahnya barangkali besar. Ada hikmah tasri, ada agama, ada hikmah yang terkandung di balik itu. Hikmahnya biasa akan terasa sesudah beberapa saat itu. Jadi tidak langsung ya Pak? Tidak langsung. Nanti Rima akan merasa, oh ini rupanya hikmah di balik itu semua dulu. Meskipun terasa berat banget. Kalau kita pikir kalau secara manusia berat banget ya. Dan Rima mungkin belum dapat hikmahnya sekarang. Peristiwa yang menyulitkan yang pertama pasti berat. As-sabru inna shadabatil ula. Memang sabar itu dibutuhkan pada pukulan yang pertama. Tidak mungkin Allah memberikan beban di luar daya dukung seseorang, nggak mungkin. Iya, Ustaz. Dan Rima kan sudah bisa senyum ya seperti yang Pak Kiai bilang. Tapi hikmahnya Rima mungkin belum mendapat, atau sudah ada beberapa hal yang mungkin menjadi wah sepertinya Allah memberikan ujian ini agar saya menjadi lebih kuat, menjadi lebih baik. Pastinya saya merasa gitu. Allah tidak mungkin memberikan ujian kalau bukan untuk kita naik kelas ya Ustadz ya gitu. Tapi banyak yang saya syukuri gitu. Bahwa setelah saya menikah dengan ayahnya gitu, saya masuk ke keluarga yang alhamdulillah semua menyayangi saya gitu. Saya juga bersyukur bahwa kakeknya, keluarganya gitu, saudara-saudara dari ayahnya juga sangat-sangat menganggap saya benar-benar keluarga gitu. Jadi ya saya ngerasa bahwa saya punya keluarga baru sekarang. Saya punya keluarga yang menyayangi saya gitu. Dan pada umumnya wanita-wanita yang butterfly steel gitu, yang kupu-kupu baja itu pada umumnya pernah mendapat ujian semacam ini. Tapi di zaman Rasulullah ada para sahabat yang menjadi single parents. Dan bukan para sahabat Islam saja, Aisyah kan sempat jadi single parent juga tuh. Iyalah, karena Rasulullah lebih dahulu meninggal dunia. Tapi karena memang kenapa Rasul menikah dengan wanita semuda itu? Sebab seluruh kehidupan Rasul harus ada yang menceritakan sebagai kita baru. Nah kitab itu adalah Aisyah. Aisyah apa yang kurang sulit sampai terjadi peperangan segala macam, tapi bisa keluar dari kesulitan itu. Dan apa yang paling penting Pak Kiai saat kan Rima ingin menjadi seorang ayah dan ibu ya, untuk mendidik Syakila, apa yang modal atau apa yang paling penting, fondasi dasar yang nanti harus diajarkan pada Syakila saat dia sudah bisa memahami? Ada dua. Pertama akidahnya. Akidahnya. Itu harus dipertahankan betul itu. Yang kedua akhlaknya. Kalau anak akidah sudah baik, akhlaknya sudah baik, ibu boleh lepas, aman itu sudah. Yang sekarang menjadikan generasi sekarang ini generasi lost, ya, generasi yang hilang. Itu kan karena akidahnya hilang, akhlaknya hilang. Kalau akhlaknya bagus, akidahnya bagus, aman itu. Jadi mudah. harus memberikan Dan pendidikan sekarang Rima sangat senang, artinya begini, pahala yang harusnya berbagi dua dengan suami, sekarang kita take over sendiri sekarang. Iya. Lucu nih, Kadang saya juga suka ngajarin dia untuk mendoakan ayahnya gitu. Jadi dari kecil, dari saat saya hamil, pada saat udah ditinggal oleh suami saya selalu mengajarkan dia seolah saya yang berdoa gitu. Dia mengikuti. Gitu. Kalau Rima sedang berdoa, suka bergerak tuh. Iya. Bergerak tidak? Sangat. Pada saat saya hamil tuh benar-benar kerasa gitu. Malah Kalau jadi saya agak nakal gitu ya. Iya. Kalau sedang berdoa, wah aktif sekali. Iya. Gitu. Pak Kiai juga udah punya cucu ya, Pak Kiai ya? Banyak. Oh banyak. Dan menjadi kebahagiaan ya Pak Kiai ya, sama seperti Rima yang punya anak ini jadi kebahagiaan. Oke, kita lanjutin setelah ini ya Pak Kiai ya sekarang. Oke baik pemirsa, setelah ini kita akan ngobrol dengan Rima tentang apa rencana dia menjadi seorang single parent dan apa karirnya, bagaimana rencananya setelah membesarkan Syakila. Tetap di Hijab Stories, a beautiful spiritual journey.
Pemirsa masih di Hijab Stories sama Rima Bawazir dan juga Kiai Haji Anwar Sanusi. Pak Kiai, seperti yang tadi kita sudah bicarakan, Rima ini kan pada saat melahirkan tidak didampingi oleh suami. Dan dalam scientific bahwa seorang wanita yang lahir itu tingkat kesakitannya itu mencapai 57 del, di mana normalnya orang hanya bisa tahan itu 45 del ya dari tingkat kesakitan. Ini memang keutamaan atau kelebihan dari seorang wanita yang diberikan Allah atau seperti apa, Pak? Iya. Waktu seorang wanita menangis, kalau laki-laki menangis dia karena sedih. Wanita menangis bisa karena bahagia. Kalau seorang wanita sedang memikul beban, dia berkata aduh. Kalau laki-laki mungkin keluhan, wanita mungkin itu sebuah kesenangan hidup. Jadi wanita itu kalau diberikan kesulitan, tingkat mampu menahan kesulitannya jauh lebih dari laki-laki. Itu sebabnya biasanya anak dititipkan justru kepada ibu, tidak kepada ayah. Dalam beberapa hal, dalam banyak hal, anak tuh selalu disandingkan kepada ibu, tidak kepada ayah. Sampai-sampai kata cinta, kata rahim, itu kan kata wanita. Allah sampai punya sifat Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, itu sebenarnya kan wanita kepada wanita itu. Jadi hal-hal yang laki-laki tidak akan mampu menanggung rasa sakit, wanita akan mampu menanggung rasa sakit. Bunda kita yang cantik Khadijah memberi contoh itu, bunda kita Aisyah, Asma memberi contoh itu semua kepada kita. Sampai kepada Jamilah di zaman Aljazair itu kan memberi contoh kepada kita semua bahwa sesuatu yang laki-laki sudah tidak mampu menahan rasa sakitnya, bagi wanita masih biasa-biasa saja itu. Jadi bagi seorang wanita hampir tidak ada kata sakit, yang ada kata bahagia. Wanita itu sakitnya cuma satu, kalau dikhianati cintanya. Betul begitu, Rima? Betul. Jadi pada saat dulu melahirkan pasti sakit ya, sakit tuh sakit banget. Ya tapi lupa ya, kalau sekarang ditanya sakitnya seperti apa lupa gitu. Lupa, Iya kan? Iya. Nggak bisa kita ceritain gitu ya. Dan tanya pada ginekolog semua, para ginekolog, kapan wanita paling cantik? Itu sesudah melahirkan. Jadi pada saat dia melahirkan, mendengar tangis anaknya bahagia, itu wajahnya seluruh aura kecantikannya keluar. Ya bukan sesudah bersoleh. Setelah melahirkan. Melahirkan. Tanya orang ginekolog semua. Jadi kalau mau cantik harus banyak-banyak melahirkan nanti. Oke, baik. Kalau soal karir, nah Rima, tadi kan sudah dibahas sedikit ya, cuman mungkin saya ingin mendengar rencana ke depannya seperti apa nih dengan Rima yang sekarang punya anak, kemudian hanya dibantu oleh mama aja ya? Iya, iya banyak sih yang bantu, banyak gitu. Alhamdulillah banyak yang bantu. Apalagi terlebih keluarga ayahnya juga sangat membantu gitu. Jadi nggak ngerasa sendirian lah untuk mendidik dia gitu. Kalau untuk karir sayanya sendiri masih berlanjut gitu, seperti biasa masih memproduksi. Saya kebetulan produksi pakaian muslimah, Ustadz. Jadi ya masih itu tetap dijalanin gitu. Mungkin kedepannya akan ingin sih menambah lagi, karena mikirin anak nih sekarang udah berapa. Mikirin anak apalagi nih ya, pokoknya harus bisa lah gitu. Rima, ada yang mau tanya nggak ke Pak Kiai nih? Mungkin ada curhatan yang mau disampaikan. Ya sebenarnya Ustadz, saya sebenarnya masih ada sedikit kebingungan bagaimana mengenalkan ayahnya pada anak ini, maksudnya di usia berapakah atau seperti apakah gitu loh baiknya untuk anak yang ditinggal. Hidup nih Rima, jalani aja. Nanti Allah memberikan teguran pada hati kapan saatnya akan ada itu. Jadi nggak usah diprogram dari sekarang. Umur berapa ya saya perkenalkan, tahun nanti dalam kondisi apa. Nanti malah mengundang luka itu malah. Jalani aja hidup nih. Nanti pada saatnya Allah akan berikan teguran ke hati. Sekarang sudah saatnya kamu beritahu. Akan sampai saatnya itu. Pada saat itu Ustadz, Rasulullah juga ayahnya kan meninggal pada saat beliau dalam kandungan gitu. Kapan ya Rasulullah mengenal ayahnya? Pada saat ibunya memperkenalkan pada saat ziarah ke Madinah. Ziarah ke Madinah diberitahu oleh ibunya, ini kuburan ayah kamu. Tapi sesudah Muhammad kuat itu. Umur berapa itu Ustadz? Umur 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun bagi seorang strugglers, sebagai seorang pejuang, itu sudah usia dewasa. Nabi itu seorang usia dewasa, diperkenalkan, Nabi senyum aja, malah kemudian berdoa untuk ayah Nabi. Malah ada beberapa hadis mengatakan waktu Nabi berziarah ke makam sang ayah, ayahnya ruhnya dibangkitkan kembali, ditanya oleh malaikat, anak kamu jadi rasul, beriman tidak kamu?
Subhanallah. Jadi itu ya sudah. Oh ya, insya Allah akan ada waktunya nanti Rima. Iya, insya Allah. Kita tiba-tiba lagi jalan kemana atau ya ada aja hidayah yang datang ya. Amin, amin. Amin. Oke, baik, mungkin Rima nanti sebelum ditutup oleh Pak Kiai, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa tentang apa yang akan menjadi mungkin penguat atau ya pemirsa-pemirsa ini agar tahu bahwa ya hidup ini tidak semulus seperti apa yang dibayangkan. Ya pemirsa, setiap manusia pasti memiliki ujiannya masing-masing. Kita hanya tinggal menunggu hikmahnya saja dari Allah. Dan saya mohon doa, semoga saya dan Syakila bisa sehat terus beriman sama Allah. Amin, amin. Dan Syakila menjadi anak yang soleh dunia akhirat. Amin. Pak Kiai menutup diskusi kita sore ini. Ya, pertama saya senang melihat Rima sekarang sudah seperti ini. Jadi kalau selama ini ada berita bahwa Rima mendapat ujian, rupanya ujian itu dijadikan sebuah pelajaran berharga oleh Rima. Bagus sekali. Hari ini saya bisa bertemu malah tambah bahagia sebab melihat tidak pada berita kenyataannya memang sudah semacam ini. Mudah-mudahan kebahagiaan semacam ini tidak hanya untuk saat sekarang, tapi Amin, amin. selamanya Allah anugerahkan kebahagiaan, kegembiraan buat Rima. Dan nanti di akhirat insya Allah akan berkumpul lagi Oh iya, bersama pasti. Ayah. Amin. pasti. Yang mujibas sa'ilin, amin. Suami yang saleh, istri yang saleh, dan anak-anak yang saleh itu surganya satu. Jadi kalau kita ingin berkeluarga di surga nanti harus satu, jadi orang-orang saleh. Insya Allah ya semakin menguatkan Rima ya. Amanu wa amilus solihat wa nukaffiruna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal lati kuntum ta'malun. Jelas. Semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, baik pemirsa, sekian edisi Hijab Stories bersama Rima Bawazir dan juga Kiai Haji Anwar Sanusi. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan memberikan pelajaran bagi kita bahwa hidup adalah ibadah, hidup adalah perjuangan sebaik-baiknya untuk menggapai kemenangan di akhirat nanti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.